Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Fitria Isdaryanto. Saya Prodi Manajemen semester 6 malam. Malam ini saya akan mempresentasikan tentang karyawan idaman. Apa itu karyawan idaman dan bagaimana cara menjadi karyawan idaman? Nah, baik. Sukses tidaknya seorang dalam pekerjaan tidak hanya tergantung dari kemampuan yang dimilikinya, namun lebih tergantung dari mental yang ada. Nah, permasalahan yang paling umum yang sering dihadapi pembisnis adalah mempunyai banyak karyawan tapi sayangnya tidak sesuai dengan ekspektasinya, melainkan tidak sesuai dengan harapannya gitu. Nah, ujung-ujungnya pembisnis akan mengulangi pekerjaan yang terpaksa mengulangi pekerjaan karyawan tidak sesuai dengan ekspektasinya. Pembisnis butuh cara merekrut karyawan yang benar-benar bagus dengan cara yang berbeda. Nah, cara yang berbeda ini maksudnya mempunyai mengetahui poin-poin apa saja yang akan dimiliki dalam karyawan idaman itu di posisi yang sesuai pada waktu yang dibutuhkan. Baik, saya akan memberikan 5 poin berdasarkan dari narasumber yang saya dapat, yaitu 5 poin ini yaitu 5 poin utama yang harus dimiliki bagi calon karyawan idaman berdasarkan konten YouTube Tom Mevley. Di sana membahas tentang bagaimana cara merekrut karyawan, atau bisa dibilang poin-poin bagi karyawan yang bagus atau karyawan idaman gitu. Yang pertama yaitu mudah beradaptasi. Pastinya kan mudah beradaptasi ini akan cepat menunjukkan kemampuan yang dimiliki seorang pekerja ini. Kebanyakan yang kurang beradaptasi ini pasti kan akan murung gitu, nggak mau bertanya gitu, pasti nggak akan bisa berkembang. Karena kalau misalkan beliau, contohnya misalkan si A ini tidak mau bertanya gitu apa pekerjaannya dan bagaimana gimananya gitu, pasti dia tidak akan berkembang karena dia merasa terasingi, tidak beradaptasi dengan lingkungan yang barunya gitu. Dan yang kedua yaitu ada action atau fashion. Pastinya sangat berpengaruh ya dalam menjadi karyawan idaman, karena dalam pekerjaan si karyawan ini pasti memiliki fashion atau memiliki daya bersosialisasi yang tinggi gitu bagi dirinya. Kalau misalkan si karyawan ini sudah memiliki fashion yang baik gitu, action yang baik, pastinya dia mudah bersosialisasi, pastinya dengan karyawan-karyawan yang lain gitu ataupun dengan atasannya, dan bisa dibilang dia mudah bergaul gitu. Dan yang ketiga yaitu cara berpikir positif, yaitu yang memiliki pemikiran yang positif. Yang dimaksud adalah karyawan ini memiliki sopan santun yang baik, attitude yang baik, sikap tauladan yang baik, bagaimana menjadi karyawan yang baik gitu, bagaimana menjadi karyawan yang idaman gitu, yaitu memiliki salah satu ciri sebagai yang memiliki kepribadian yang baik. Contohnya misalkan saya ingin istirahat, pastinya saya harus izin dong kepada atasan, misalnya Pak, saya sudah waktunya istirahat, saya izin keluar mencari, misalkan contohnya izin makan, izin istirahat, izin pulang, atau misalkan lainnya, memiliki tata krama yang baik gitu. Dan juga saling sapa sesama karyawan, misalkan dia baru datang mengucapkan salam, atau misalkan ada yang berbuat salah dimaafkan atau saling memaafkan. Misalkan si karyawan juga memiliki kesalahan, pastinya juga harus meminta maaf. Seperti itulah contohnya karyawan yang memiliki attitude yang baik gitu. Pastinya kan di kalangan kita juga pasti merasa seperti itu ya. Contohnya juga saya juga merasa kalau misalkan ada yang lebih muda dari saya dan dia tidak bersikap baik kepada saya, itu kan contohnya pasti sudah tidak baik. Ataupun saya kepada orang yang sudah lebih tua dari saya juga harus berperilaku yang baik atau sopan santun yang baik gitu. Yang selanjutnya ada result oriented. Apa itu result oriented? Yaitu seseorang yang memiliki tujuan. Nah, pastinya kalau misalkan kita kerja di sebuah perusahaan, kalau misalkan kita tidak memiliki tujuan,
untuk apa kita bekerja gitu kan. Apa dia cuma mau mencari pengalaman atau mau mencari kebutuhan ekonominya aja atau bagaimana, itu pasti harus dipikirkan juga gitu. Karena tidak sulit juga membedakan result oriented itu kepada karyawan gitu. Contohnya dia memiliki tujuan gitu, tujuan yang bagus gitu. Misalkan kerja di sini saya ingin belajar di sini untuk memiliki tujuan ini misalkan gitu. Karena cara ini juga cara membedakan yaitu banyak tanya. Kayak misalkan saya tidak tahu, Pak, tugas saya apa hari ini, Pak, saya memiliki target berapa, Pak, saya harus pekerjaannya mulai dari mana. Jadi kayak punya tujuan gitu. Karena dari yang sering bertanya, sering aktif dalam hal yang dia tidak tahu, itu salah satu contoh orang yang memiliki tujuan bekerja gitu. Oke, yang kelima yaitu kemampuan dalam berkomitmen. Nah, pastinya misalkan saya bekerja di sebuah perusahaan gitu. Saya memiliki komitmen bekerja di sana. Saya harus lebih baik lagi dari hal-hal yang saya belum tahu misalkan gitu. Pastinya menjalankan pekerjaannya juga dengan rasa yang optimis gitu, karena sudah memiliki komitmen yang baik gitu. Walau misalkan saya tidak memiliki, contohnya saya lagi tidak memiliki mood yang baik. Nah, kalau misalkan tidak memiliki mood yang baik, dari awalnya sudah tidak berkomitmen, berarti kan bukan contoh karyawan yang bagus gitu. Karena kalau misalkan kita memiliki tujuan atau memiliki komitmen, sudah berkomitmen dari awal bekerja di sini, pastinya harus sesuai dengan prosedur dan SOP yang ada gitu. Kalau misalkan hari ini saya harus mengerjakan proyek ini, misalkan hari ini saya harus mengerjakan tugas ini, itu harus saya lakukan karena itu memang pekerjaan sudah tanggung jawab dan hal yang harus dilakukan, bukan berarti harus mengikuti mood gitu kan ya. Misalkan saya lagi kurang mood, nanti aja lah ngerjainnya, inilah itulah, itu berarti tidak berkomitmen dari awal. Nah, jadi memahami karyawan dengan cara merekrut karyawan yang tepat itu contohnya poin-poin yang 5 tadi. Nah, pastinya poin ini akan lebih mudah pastinya poin-poin yang tadi itu akan mempermudah si karyawan atau pembisnis melakukan pekerjaannya. Misalkan mempunyai tujuan apa dan terus merekrut karyawannya secara baik dan ciri-ciri sesuai yang tadi, pastinya akan mengerjakan hal lebih baik. Oke, lalu selanjutnya mungkin saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.